Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Kafi, NIM saya 200111139 dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas karyawan manajemen 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang akidah menurut konsep syariat Islam yang benar, sebagaimana tugas mata kuliah agama pada pertemuan pertama. Pengertian akidah. Definisi akidah. Kata akidah diambil dari kata dasar al-aqdu, yaitu ar-rab, ikatan, al-ibram, pengesahan, al-ihkam, penguatan, at-tawatsuk, menjadi kokoh kuat, asyaddu, bikuah, pengikatan dengan kuat, at-tamasuk, pengokohan, dan al-itsbatu, penetapan. Di antaranya juga mempunyai arti al-yakin, keyakinan, dan al-jazmu, penetapan. Al-aqdu, ikatan, lawan kata dari al-halu, penguraian, pelepasan, dan kata tersebut diambil dari kata kerja, akadahu, yakiduhu, mengikatnya, akdan, ikatan sumpah, dan uqdatun nikah, ikatan menikah. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Secara terminologi, menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum aksioma oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Secara etimologi, akidah berasal dari kata aqda yang berarti pengikatan. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap sesuatu. Secara syara, yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari akhir, serta kepada qadar baik yang baik maupun yang buruk. Rukun iman. Dalilnya adalah Quran Surat Al-Kahfi ayat 110, Quran Surat Az-Zumar ayat 65, Quran Surat Az-Zumar 2 ayat 2-3, Quran Surat An-Nahl ayat 36, Quran Surat Al-A'raf ayat 59, ayat 65, 73, dan 85. Dalam syahadat berasal dari kata Arab al-aqdu yang berarti obligasi, di tausiku yang berarti keyakinan kuat atau keyakinan, al-ihkamu yang berarti menegaskan, dan Arab itu bikuah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah terminologi, keyakinan adalah iman yang teguh dan yakin bahwa tidak ada satupun keraguan bagi mereka yang percaya di dalamnya. Jadi akidah Islamiyah adalah iman yang teguh dan terikat kepada Allah dengan semua pelaksanaan kewajiban tauhid menantinya, percaya pada malaikatnya, rasul, buku-buku mereka, nasib baik dan buruk, dan percaya seluruh tidak memiliki prinsip-prinsip autentik agama teologi Islam. Kasus yang terlihat iman dalam apa yang ijma, konsensus, dan salafus salih, dan semua qat'ih berita pasti baik secara ilmiah dan amaliyah yang telah ditentukan sesuai dengan Al-Quran dan otentik sunnah dan ijma salaf as-sahih. Akidah adalah tauqifiyah, artinya tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya. Karena itulah sumber-sumbernya terbatas kepada yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Sebab tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah, tentang apa-apa yang wajib baginya dan apa yang harus disucikan darinya, melainkan Allah sendiri dan tidak ada seorang pun sesudah Allah yang mengetahui tentang Allah selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, manhaj as-salafus salih dan para pengikutnya dalam mengambil akidah terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah tersebut dalam tubuh manusia ibarat kepalanya. Maka apabila suatu umat sudah rusak, bagian yang harus direhabilitasi adalah akidahnya terlebih dahulu. Disinilah pentingnya akidah ini, apalagi ini menyangkut kebahagiaan dan keberhasilan dunia dan akhirat. Akidah merupakan kunci kita menuju surga. Akidah juga menjadi dasar seluruh hukum-hukum agama yang berada di atasnya. Akidah Islam adalah tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan yang diungkap dalam syahadat pertama. Sebagai dasar tauhid memiliki implikasi terhadap seluruh aspek kehidupan keagamaan seorang muslim, baik ideologi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Akidah sebagai dasar utama ajaran Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Akidah Islam mengikat seorang muslim sehingga terikat dengan segala aturan hukum yang datang dari Islam. Oleh karena itu, menjadi seorang muslim berarti meyakini dan melaksanakan segala sesuatu diatur dalam ajaran Islam. Seluruh hidupnya didasarkan kepada ajaran Islam. Istilah dan pembagian dalam akidah. Istilah lain tentang akidah. Yang pertama, iman, yaitu sesuatu yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Kedua, tauhid, artinya mengesahkan Allah, tauhidullah. Ketiga, usluhuddin, artinya pokok-pokok agama. Keempat, fiqh akbar, artinya fiqh besar. Istilah ini muncul berdasarkan pemahaman bahwa tafakuh fidin yang diterangkan Allah dalam surah At-Taubah ayat 122 bukan hanya masalah fikih. Tentu dan lebih utama masalah akidah. Dikatakan fiqh akbar adalah untuk membedakannya dengan fiqh dalam masalah hukum. Beberapa keistimewaan akidah Islam adalah rahmatan lil alamin, terbukti akan kebenarannya melalui sejarah dan bukti lainnya. Al-Quran terbukti secara ilmiah. Ajaran agama Islam mudah, terang dan jelas dan tegas, menentrapkan hati atau damai, membuat pengikutnya bermartabat. Yang terakhir, sepanjang zaman. Hukum akidah Islam ada dua. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang berisi pedoman hidup bagi manusia agar selamat dunia dan akhirat. Melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa taala menuangkan firman-firman-Nya berkenan dengan konsep akidah yang benar yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat berisi tentang tauhid, diantaranya adalah Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran berarti telah memiliki akidah yang benar. Sebaliknya, manusia yang tidak mengikuti petunjuk Al-Quran tidak memiliki akidah yang benar. Sebagaimana firman Allah SWT, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, hadis. Hadis adalah semua perbuatan, perkataan, dan takrir diamnya Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan dasar hukum akidah Islam yang kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun semua persoalan hidup. Hal ini dikarenakan semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperuntukkan hawa nafsu saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada manusia untuk mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7.
Demikian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau ucap. Saya akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.